Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Aulia Putri Rizal dengan NIM 185003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada pembuatan RPP daring, RPP luring, instrumen penilaian, PowerPoint, serta bahan ajar untuk KD 3.1 dan 4.1 kelas 10 materi atom. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terbagi menjadi dua, yaitu RPP luring dan RPP daring. Untuk kedua RPP ini, terdapat perbedaan pada poin F, G, dan I. Untuk poin-poin lainnya, antara RPP luring dan daring itu sama. Pada bagian A, memuat identitas, yaitu seperti sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kelas 10 untuk semester ganjil, materi pokoknya atom, alokasi waktunya 4 JP kali 45 menit atau 3 kali pertemuan. Pada bagian B, memuat KI atau kompetensi inti. Kemudian pada bagian C atau bagian ketiga, memuat KD dan IPK. Untuk KD, saya mendapatkan KD 3.1 dan 4.1 dan turunan IPK-nya ada 4. Untuk turunan IPK, untuk 3.1, saya memilih menganalisis partikel dasar penyusun atom dan 3.1.2 untuk menganalisis perkembangan model atom. Ini sebagai syarat untuk masuk ke dalam KD 3.1 karena yang diminta pada 3.1 hanya model atom bor dan mekanika gelombang. Namun, untuk mempelajari kedua model atom itu, tentunya kita harus mengetahui apa sih partikel dasar penyusun atom dan apa juga perkembangan model atom sebelum dari atom bor dan mekanika gelombang. Makanya dipelajari untuk 1 kali pertemuan dan digabungkan dengan materi menganalisis model atom bor. Itu sebagai syarat sebelum masuk ke dalam materi analisis model atom bor dan analisis model atom mekanika gelombang sebagai dasar pembelajaran untuk pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian untuk KD 4 yaitu 4.1 yang mana IPK-nya menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Lanjut pada bagian tujuan pembelajaran, poin keempat. Poin kelima yaitu materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran yang A, partikel penyusun atom, yang B, perkembangan model atom, yang C, analisis model atom bor, yang D, analisis model atom mekanika gelombang. Untuk poin kedua, terdapat unsur-unsur pembelajaran. Yang ini memuat bagian contoh fakta, contoh konsep, contoh prinsip, dan contoh prosedur. Namun untuk model atom tidak memuat contoh prosedur tersebut. Lanjut pada bagian F dan G yang mana antara luring dan daring berbeda. Untuk bagian F, pada bagian 1 dan 2 serta 3 ada kesamaan pada untuk poin F ternyata terdapat kesamaan pada metode luring dan daring, yakni pendekatannya saintifik, model pembelajarannya tetap cooperative learning tipe START, dan metode pembelajarannya untuk luring dan daring sedikit berbeda pada bagian ceramah, diskusi kelompok tetap sama, tanya jawab juga sedikit berbeda, tetap ada latihan kuis. Yang pada poin G, media atau alat dan bahan pembelajaran. Poin ini berbeda pada bagian daring dan luring, namun untuk bahan mereka berdua sama, yaitu tetap menggunakan buku teks, LKPD, modul pembelajaran. Untuk luring, alat yang digunakan seperti laptop, proyektor, papan tulis, dan spidol. Sumber belajar yang saya gunakan ada 5, yaitu buku Chang, Brady, Okstobi, Unggul Sudarmo sebagai buku cetak, buku Syukri, serta untuk video pembelajarannya saya muat pada PowerPoint. Nah, pada langkah-langkah pembelajaran antara luring dan daring itu berbeda pada penyampaian guru dalam deskripsi kegiatan. Untuk sintaks tetap sama antara luring dan daring. Untuk pertemuan pertama, memuat 3 IPK dan 3 tujuan pembelajaran.
Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua dan ketiga, baik luring ataupun daring bisa dilihat pada file yang telah dibagikan ke grup ataupun di e-learning. Untuk langkah pembelajaran tipe cooperative learning tipe start, sintaksnya yaitu yang pertama tetap ada pendahuluan yang terbagi menjadi dua, yaitu persiapan pembelajaran dan presentasi kelas. Untuk bagian persiapan pembelajaran, seperti melakukan pembukaan kelas, meminta peserta didik untuk menyanyikan lagu wajib, mengkondisikan suasana kelas agar menyenangkan, kemudian mengecek absensi, guru mengelola kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta cakupan kompetensi materi, dan metode serta teknik penilaian apa yang akan digunakan saat pembelajaran berlangsung. Kemudian pada bagian pendahuluan kedua, yaitu fase presentasi kelas. Untuk fase presentasi kelas, yaitu pertama memberikan motivasi awal, baik itu dalam persepsi dan motivasi melalui tampilan pada PowerPoint dan video pembelajaran yang telah dimuat pada PPT. Pada PPT juga diselipkan gambar yang akan merangsang keingintahuan anak sebelum memulai sesi sintaks selanjutnya, yaitu fase diskusi. Mohon maaf, pada fase presentasi kelas juga selain menampilkan materi gambar dan video pada PowerPoint, juga memuat sedikit pertanyaan tanya jawab sebelum memulai fase diskusi. Fase kerja kelompok untuk bagian kegiatan inti. Untuk fase kerja kelompok ini termasuk ke dalam sintaks start yang pertama, terbagi menjadi 3. Yang pertama eksplorasi, yaitu guru membagi kelompok belajar, membagikan LKPD, serta menjelaskan petunjuk pekerjaan. Kemudian pada bagian kedua yaitu ada elaborasi. Nah, pada elaborasi ini guru membimbing peserta didik, memantau jalannya diskusi, serta meminta perwakilan untuk menampilkan hasil presentasi dari diskusi yang mereka lakukan. Kemudian ada fase konfirmasi. Untuk fase konfirmasi itu yaitu guru menanggapi presentasi yang telah dilakukan oleh peserta didik dengan cara memberikan tanggapan sesuai atau tidaknya hasil dari presentasi tiap kelompok yang dibuktikan dengan dilihat dari buku cetak, PPT, ataupun bahan ajar yang telah dibagikan kepada peserta didik. Kemudian lanjut pada sintaks selanjutnya yaitu fase kuis. Setelah diskusi dilakukan kuis. Untuk memberikan kuis, guru memberikan secara individu, namun memberikan informasi kepada setiap kelompok bahwa skor yang dipilih dimiliki setiap individu akan menjadi nilai kelompok setelah dibagi dan dirata-ratakan. Kemudian masuk pada sintaks selanjutnya yaitu fase penilaian dan evaluasi. Guru meminta peserta didik untuk menghitung perolehan skor kuis diperoleh peserta didik, kemudian meminta setiap siswa untuk memberikan nilai ataupun skor di tiap poinnya pada kertas kuis yang telah temannya isi. Kemudian lanjut pada fase pemberian penghargaan. Ya, ini guru mengumumkan kelompok mana yang memperoleh hasil terbaik di antara kelompok-kelompok yang telah berdiskusi. Pada bagian terakhir yakni penutup. Untuk penutup yaitu guru menyimpulkan bersama peserta didik, mengingatkan peserta didik untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah dipelajari dan menjelaskan materi yang akan dipelajari pada minggu selanjutnya dan membuat tugas yakni dalam bentuk catatan untuk materi selanjutnya dan menutup pembelajaran dengan salam ataupun doa. Untuk pertemuan kedua dan ketiga bisa dilihat pada file yang telah dibagikan. Terdapat perbedaan pada RPP daring yang ini pada bagian G. Ya. Untuk pada bagian D, media pembelajaran yang digunakan yaitu Google Classroom, Google Meet, Kahoot untuk diskusi, video pembelajaran, dan PowerPoint. Alatnya tentu laptop dan smartphone. Bahannya yaitu tetap buku teks, modul pembelajaran, dan LKPD. Pada langkah-langkah pembelajaran untuk RPP daring, untuk pertemuan pertama 3 IPK dan 3 tujuan, untuk sintaks sama, namun perbedaan terdapat pada deskripsi kegiatan karena media yang digunakan juga berbeda. Karena untuk persiapan pembelajaran seperti pembukaan kelas menggunakan grup WhatsApp,
Kemudian pada fase pengiriman, pada fase presentasi kelas juga menggunakan grup WhatsApp untuk mengirimkan PowerPoint dan link video, serta untuk sesi tanya jawab di awal untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, seperti memberikan waktu sejenak anak untuk membaca dan mendalami PowerPoint sebelum melakukan Google Meet dan Zoom. Kemudian pada fase presentasi kelas ini juga dilakukan tanya jawab kepada peserta didik pada grup chat terlebih dahulu agar agar peserta didik yakin bahwa telah membaca PPT ataupun video yang telah dikirimkan. Baru masuk kepada sintak selanjutnya, yaitu pada kegiatan inti untuk fase kerja kelompok. Untuk kerja kelompok ini, guru mengirimkan file nama yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok ke dalam grup WhatsApp, kemudian membagikan LKPD juga, dan kemudian memberikan informasi tentang kuis setelah diskusi. Kemudian membimbing jalannya diskusi pada bagian elaborasi, dan LKPD yang telah dibuat kemudian diminta untuk dikirimkan ke grup WhatsApp. Kemudian mengirimkan link Google Meet ke grup WhatsApp untuk memulai presentasi. Presentasi dilakukan melalui Google Meet ataupun Zoom. Untuk fase konfirmasi dilakukan pada Google Meet ataupun Zoom, ya ini guru tetap menanggapi presentasi namun via online. Kemudian guru menginstruksikan kepada setiap peserta didik untuk mengikuti kuis. Nah, kuis ini bisa dibuat pada Google Classroom ataupun Kahoot, dan Quizizz juga ada, dan memberikan pengarahan terlebih dahulu di dalam Google Meet ataupun Zoom. Kemudian guru kembali membuka Google Meet dan memberikan informasi kepada setiap kelompok terhadap skor dan memantau jalannya kuis. Jadi selama kuis berlangsung, Google Meet tidak boleh dimatikan. Untuk fase evaluasi dan penilaian, sintak selanjutnya yaitu guru membahas setiap pertanyaan di dalam kuis dan meminta peserta didik untuk mengumpulkan kembali skor kuis yang didapatkan pada nilai yang mereka dapatkan untuk menjadi nilai kelompok. Kemudian fase pemberian penghargaan bisa dilakukan di Google Meet. Kemudian masuk pada fase penutup. Untuk penutup itu guru bersama murid menyimpulkan, mengingatkan peserta didik terkait materi kembali, kemudian menjelaskan materi untuk minggu depan, dan meminta peserta didik untuk membuat poin penting, catatan, dan menutup pembelajaran. Itu untuk bagian RPP. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga bisa dilihat pada file video yang telah dikirimkan. Lanjut pada bagian instrumen penilaian. Untuk instrumen penilaian ini, pada bagian pertama terdapat kisi-kisi soal. Untuk kisi-kisi soal, saya memuat 20 pertanyaan. Dan untuk lembar penilaian ada 3, yaitu penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk pada bagian penilaian kognitif, yaitu soal pilihan ganda sebanyak 20 buah. Kemudian pada penilaian afektif, yaitu penilaian sikap, lembar penilaian sikap terdapat rubrik, mencakup 8 aspek, dan terdapat lembar penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian psikomotor atau keterampilan, untuk penilaian psikomotor atau keterampilan yaitu ada lembar penilaian presentasi, ini memuat rubrik, juga terdapat lembar penilaian dari keterampilan. Seperti ini. Kemudian lanjut pada bagian selanjutnya yaitu kunci jawaban untuk lembar penilaian kognitif. Sebanyak 20 buah. Lanjut pada bagian selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu bahan ajar. Untuk bahan ajar atau modul pembelajaran ATOM untuk SMA MA kelas 10 ya ini memuat kata pengantar,
Untuk bagian daftar isi yaitu kata pengantar, pendahuluan, bagian inti, serta uraian materi, dan memuat LKPD, kuis, penutupnya rangkuman, dan tes formatif, serta kepustakaan dan kunci jawaban untuk tes formatif. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu deskripsi singkat, relevansi, panduan belajar bagi siswa ataupun guru. Kemudian masuk pada bagian inti, yaitu ada KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, pokok-pokok materi, peta konsep, serta untuk bagian uraian materi sebagai syarat sebelum belajar model atom Bohr dan model atom mekanika gelombang, dipelajari dulu partikel penyusun atomnya, hanya sekilas, elektron, neutron, notasi atom, isobar, isoton, isotop. Kemudian baru masuk ke bagian perkembangan model atom untuk mengetahui sebelum model atom Bohr dan model atom mekanika gelombang ada model atom lainnya yang dijelaskan hanya dalam satu hanya dijelaskan secara singkat saja. Baru masuk pada teori atom Bohr. Pada teori atom Bohr ini dijelaskan secara rinci karena untuk KD-nya yaitu analisis, baik itu atom Bohr ataupun atom mekanika gelombang. Kemudian pada bahan ajar juga memuat LKPD 3 pertemuan. Kemudian juga ada kuis untuk 3 kali pertemuan. Untuk bagian penutup, rangkuman, dan tes formatif memuat 10 soal. Kemudian daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan bahan ajar, serta kunci jawaban. Selanjutnya pada bagian PowerPoint. Pada bagian PowerPoint kali ini terdapat 52 slide untuk 4 IPK, yang mana di sini dijelaskan tentang atom, IPK, kemudian juga sebelum mulai pembelajaran juga diberikan rangsangan serta video dan materi-materi yang sesuai dengan bahan ajar. Untuk animasi serta video bisa dilihat pada PowerPoint ataupun link yang terdapat pada RPP ataupun pada PowerPoint yang saya cantumkan di atas video. Contohnya seperti slide yang satu ini. Selain video, juga terdapat a Danish physicist Niels Bohr proposed an atomic model known as. Itu merupakan salah satu contoh isi dari slide PowerPoint saya. Terdapat juga video pada setiap materi per IPK-nya. Contohnya ini untuk perkenalan. Atoms make up everything. But what makes up atoms? Ini merupakan contoh video dari materi atom untuk IPK pertama. Bagian partikel penyusun atom. Ini merupakan rangkuman pada bagian perkembangan model atom. Untuk total slide ada 52, mencakup semua bagian pada bahan ajar per poin-poin yang akan dijelaskan dan dijabarkan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada file yang telah saya kirimkan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian hasil dari tugas saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.